Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023 perihal ketentuan terbaru ya untuk P2 P3 yang menjadi penentu kelulusan menjadi ASN P3K Guru tahun 2023. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Oke teman-teman ya, jadi hari ini sudah tanggal 6 November ya 2023, maka teman-teman silakan siap-siap untuk mengecek secara berkala akun SSC ASN-nya teman-teman. Jadi teman-teman silakan cek akun SSC ASN-nya di tanggal 5, 6, 7, 8 ya. Karena di situ kalau berdasarkan jadwal resmi di tanggal 5, 6, 7, 8 November 2023 di situ sudah ada jadwal terkait dengan pengumuman daftar peserta, kemudian waktu dan tempat seleksi kompetensi teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Itu yang harus teman-teman pahami terkait dengan pelaksanaan P3K Guru tahun 2023, karena di bulan November ini sampai 4 Desember 2023 itu akan ada pelaksanaan seleksi kompetensi ya untuk pelamar prioritas 2, pelamar prioritas 3 dan pelamar umum teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Oke ya teman-teman, di sini bagaimana sih sebenarnya ketentuan P2 P3 auto penempatan ya menjadi ASN P3K Guru? Di sini kami sudah merangkum informasi. Nah, di sini teman-teman perlu ketahui ya sistem perankingan penerimaan P3K Guru tahun 2023 ya teman-teman. Yang mana untuk kita ketahui bersama ya, untuk pelamar prioritas 1 peserta ini tinggal menunggu penempatan ya, jadi tidak perlu lagi ikut ujian. Tapi tidak semua P1 di tahun 2021 dapat penempatan tahun ini, karena masih ada Pemda, Pemkot ataupun Pemprov yang tidak membuka formasi P3K Guru tahun 2023 ini. Sedangkan peserta P2 atau peserta XTHK2, peserta ini mengikuti seleksi kompetensi teknis, penilaian situasi kerja sederhana, tidak ada nilai ambang batas teman-teman ya, tidak ada nilai ambang batas. Begitu juga dengan peserta P3 atau guru non ASN yang terdaftar di Dapodik minimal 3 tahun. Peserta ini juga mengikuti seleksi kompetensi teknis, penilaian situasi kerja sederhana, tidak ada nilai ambang batas ya teman-teman, atau passing grade. Nah, jadi intinya bagaimana kita bisa melihat di sini teman-teman ya. Salah satu ketentuan untuk P2 P3 untuk bisa auto penempatan 100%, yang mana kalau kita lihat di sini teman-teman ya, peserta P2 juga sangat diuntungkan ya. Seberapa banyak pun P3 yang mendaftar, tetap P2 nama mereka yang teratas. Tidak peduli nilai mereka rendah, nilai P2 di bawah P3, tetap perankingan nama P2 tetap di atas setelah nama P1. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk P2 sebenarnya peluang lulusnya itu jauh lebih besar teman-teman ya dari pelamar prioritas 3 jika memiliki formasi jabatan yang sama. Misalkan ya, anggaplah seperti ini dalam satu sekolah ya. Nah, di sini ada satu formasi, di sini ada 2 guru ya, yang ini P2. Kemudian di sini adalah P3. Kebetulan nilai P3 ini anggaplah 450 teman-teman. Sedangkan nilai P2 ini adalah anggaplah 410 ya. Nah, otomatis nantinya yang akan mengisi formasi itu adalah pelamar P2. Sekalipun nilai P3 ini jauh lebih tinggi dari P2, maka secara otomatis teman-teman ya, tetap P2 yang akan lulus menjadi ASN P3K. Kenapa bisa seperti itu? Yang menjadi salah satu penyebabnya itu karena P2 itu dari segi urutan prioritas itu hanya kalah dari pelamar prioritas 1. Jadi kita urutkan dulu teman-teman ya. Kita urutkan dulu, yang pertama itu adalah P1, kemudian P2, kemudian P3 ya.
setelah itu pelamar P4. Jadi berapapun nilai yang didapatkan oleh pelamar prioritas 3, maka penempatan itu tetap akan menjadi milik P2 selama mereka bersaing di formasi jabatan yang sama, ya, karena menang urutan prioritas. Begitu juga dengan P3 teman-teman ya. P3 itu akan auto penempatan kalau misalkan seperti ini. Misalkan sisa formasi setelah penempatan P1 P2 itu sisa formasi anggaplah 50. Sedangkan jumlah P2 yang linear dengan 50 formasi ini anggaplah 30. Kalau misalkan jumlah formasi lebih besar daripada jumlah pendaftar P3 setelah penempatan P1 P2, maka P3 ini berpotensi untuk diangkat 100% teman-teman ya, menjadi ASN P3K. Di sini teman-teman bisa melihat ya, bahwasanya untuk prioritas 1 teman-teman bisa melihat peserta ini tinggal menunggu penempatan. Tidak perlu lagi ikut ujian, tapi tidak semua P1 tahun 2021 dapat penempatan tahun ini. Sedangkan peserta P2 ini sama dengan peserta P3 teman-teman ya, mengikuti seleksi kompetensi teknis, penilaian situasi kerja sederhana. Jadi nantinya itu tidak ada nilai ambang batas ya. Nah, itu yang harus teman-teman pahami. Nah, teman-teman bisa melihat di sini. Nah, ini yang paling penting teman-teman ya. Bagi P3 yang lebih kuotanya daripada pendaftarnya itu sisa tunggu SK. Wow, luar biasa ya. Artinya seperti ini ya. Misalnya dalam satu instansi, ini ceritanya setelah penempatan P1 P2 ya teman-teman. Nah, misalkan sisa formasi disisakan oleh P1 P2 itu anggaplah 5. Sedangkan 5 ya teman-teman, 5 formasi, sedangkan guru P3 yang linear dengan 5 formasi itu cuma 1. Maka otomatis P3 ini sisa menggugurkan kewajibannya mengikuti tes CAT ya, tes CAT BKN atau seleksi kompetensi. Nah, berapapun nilai yang didapatkan, dia akan tetap diangkat menjadi ASN sepanjang linear dengan 5 formasi ini, karena tanpa saingan, tidak ada peringkingan karena dia sendiri atau formasi jauh lebih besar daripada pendaftarnya. Nah, ini sudah sering saya bilang teman-teman ya. Jika misalkan kuota P3 itu lebih banyak daripada pendaftarnya, maka P3 ini sangat teman-teman ya, sangat berpotensi untuk diangkat menjadi ASN P3K. Seperti halnya di kasus ini. Di sini dikatakan teman-teman ya, bank di daerah saya formasi yang dibutuhkan itu 282. Sedangkan kami yang lulus administrasi P3 itu cuma 58. Ya, P1 dengan P2 udah nggak ada lagi. Nah, jadi intinya seperti ini teman-teman ya. Yang jelasnya kalau misalkan formasi ini 282 anggaplah guru kelas semua, sedangkan P3 di sini adalah formasi guru kelas, berarti 58 P3 ini linear dengan 282 formasi, maka yang di 58 ini tinggal mengikuti tes CAT BKN teman-teman. Apalagi di tes CAT BKN untuk pelamar P3 itu tidak dikenakan nilai ambang batas. Jadi berapapun nilai mereka dapatkan, maka mereka akan tetap diangkat menjadi ASN karena kuotanya jauh lebih besar daripada pelamarnya. Nah, berbeda dengan P4. P4 itu harus lulus passing grade dulu ya. Sekalipun misalkan jumlah formasi lebih besar, tapi P4-nya ini tidak lulus atau pelamar umum tidak lulus passing grade, itu tidak bisa diangkat teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.